Halo teman-teman, aku Sri Rezeki Agraini Kartodinoto dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 35202043. Di sini aku mau membahas mengenai ketidakadilan gender dan bias gender yang terjadi kepada perempuan yang bekerja sebagai PSK di Batu Raden. Sebagian besar dari kita pasti ada yang menganggap bahwa profesi PSK merupakan profesi yang kotor, tidak baik, dan merupakan sampah masyarakat. Tapi tunggu dulu nih teman-teman, sebelum kita memberi label yang aneh-aneh kepada perempuan yang bekerja sebagai PSK, sebaiknya kita tahu dulu nih apa faktor yang melatar belakangi mereka menjadi PSK. Nah, di sini aku mau mengangkat beberapa faktor yang melatari perempuan bekerja sebagai PSK di Batu Raden. Jadi, faktor yang pertama yang melatar belakangi perempuan bekerja sebagai PSK adalah karena adanya keterbatasan ekonomi, yang mana jadinya ketika mereka diberi tawaran untuk bekerja di Batu Raden menjadi PSK, dia mengiyakan hal tersebut. Selain itu, ia juga pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ketika ia masih memiliki suami, dan juga dia tidak diberi nafkah. Jadi mau tidak mau dia bekerja sebagai PSK. Nah, faktor yang kedua bisa dibilang sebagai sebuah eksploitasi nih teman-teman, dimana adanya perempuan yang ditinggal oleh temannya di tempat prostitusi Batu Raden tanpa ia tahu ternyata ia menggantikan temannya sebagai PSK. Nah, faktor berikutnya bikin kita agak geleng-geleng kepala nih teman-teman. Jadi adanya dorongan dari keluarga mereka yang mendorong anaknya untuk menjadi PSK. Nah, keluarga mereka mendorong anak perempuannya untuk menjadi PSK itu maksudnya supaya ketika mereka mendapatkan upah tersebut bisa dikirim untuk keluarganya. Nah, bahkan keluarga mereka sampai membuat selamatan supaya anaknya ini mendapat banyak pelanggan. Nah, dari faktor-faktor ini tadi, kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada PSK yang mau gak mau, mereka harus menjalani profesinya itu. Tapi pada kenyataannya, masyarakat sering menganggap perempuan yang bekerja sebagai PSK sebelah mata tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kerap sekali masyarakat memberi stereotip bahwa PSK adalah sampah masyarakat, perempuan yang bekerja di sana adalah perempuan kotor, perempuan hanyalah objek seks, seperti itu. Namun jarang ditemui yang menyalahkan kaum laki-laki yang pergi untuk mendapat jasa dari perempuan PSK. Masyarakat jarang sekali melabeli laki-laki sebagai sampah masyarakat. Karena berbagai stereotip yang menghampiri perempuan PSK, maka tercipta bias gender yang mana masyarakat akan menganggap rendah perempuan dan menganggap laki-laki sebagai kaum yang superior. Dari kasus yang udah aku jelasin sebelumnya, bisa dikaitkan dengan teori feminisme sosialis Marxis. Sebelumnya aku jelasin dulu nih, apa itu feminisme sosialis Marxis. Jadi, singkatnya, feminisme sosialis Marxis fokusnya adalah pada bidang kapitalisme atau kelas, yang mana kaum feminisme Marxis mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari penindasan akan kaum perempuan. Namun, feminisme Marxis dan sosialis memiliki perbedaan. Feminisme sosialis melihat ketidakadilan perempuan dari sisi struktur sosialnya, sedangkan feminisme Marxis melihat dari sisi kapitalisme atau ekonomi yang mendasari ketidakadilan pada perempuan. Jadi, kasus tersebut jika dikaitkan dengan feminisme sosialis, maka jelas terlihat adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan, di mana perempuan tidak bisa bebas memilih pekerjaan apa yang ia inginkan karena adanya dorongan dari keluarganya untuk menjadi PSK. Dan tanpa mereka sadari, lingkungan sosialnya masih kental dengan budaya patriarki, di mana patriarki merupakan sumber dari ketidakadilan terhadap perempuan menurut feminisme sosialis.
Dan kaitannya dengan feminisme Marxis adalah adanya kapitalisme yang bisa dikaitkan mengeksploitasi perempuan dan adanya faktor ekonomi yang melatar belakangi perempuan menjadi PSK, di mana feminisme Marxis memang menyoroti ketidakadilan perempuan yang bersumber dari ekonomi atau kapitalisme. Maka dari itu, aku punya ide atau solusi supaya tercapainya hak-hak perempuan dan kebebasan memilih dalam hal apapun, khususnya dalam bidang pekerjaan. Nah, solusi yang aku tawarkan di sini adalah dengan membuat griya jajanan tradisional, di mana hal ini merupakan gagasan atau ide dari solusi masalah di atas. Dalam griya jajanan tradisional, saya mengajak untuk masyarakat khususnya di Baturaden, yaitu keluarga yang mendorong anaknya menjadi PSK, sekaligus anaknya yang sudah menjadi PSK, ikut belajar dalam memproduksi makanan tradisional, seperti jajanan pasar dan kue-kue basah. Di sini mereka bisa belajar cara mengolah dan memproduksi di griya jajanan tradisional sendiri, dan pastinya dengan bimbingan. Makanan yang mereka produksi sendiri di griya jajanan tradisional pun dapat mereka jual sendiri langsung ke pasar atau via online. Sedangkan untuk perempuan yang bekerja sebagai PSK juga diharapkan dapat memiliki pekerjaan dan keterampilan yang lebih dalam mengikuti pelatihan di griya jajanan tradisional ini, sehingga menyingkap stereotip sampah masyarakat dan menghindari terjadinya bias gender. Maka dari sini diharapkan akan terciptanya perempuan yang kreatif dan bebas memilih pekerjaannya sendiri tanpa paksaan, dan mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka sendiri terutama dalam kegiatan di luar rumah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.